semuanya. Banyak orang di luar sana melihat generasi sandwich dari luar dan langsung menyimpulkan, mungkin gajinya kurang besar. Padahal kenyataannya sering tidak sesederhana itu. Ada generasi sandwich dengan gaji kecil yang bisa bertahan. Ada juga yang gajinya naik tapi hidupnya tetap terasa sempit. Ini bukan soal nominal semata, ini soal sistem. Ini soal bagaimana uang mengalir tanpa aturan yang jelas, terutama dalam pengeluaran harian. Karena pengeluaran harian adalah celah paling halus, paling sering bocor, dan paling jarang disadari. Sebagai generasi sandwich, kamu jarang benar-benar mengatur uang untuk diri sendiri secara sadar. Yang terjadi biasanya begini, ada kebutuhan keluarga yang datang duluan, ada tanggung jawab yang terasa tidak bisa ditolak, ada rasa tidak enak, rasa bersalah, dan rasa harus selalu siap. Setelah itu semua dipenuhi, barulah kamu berkata, nanti sisanya buat saya. Masalahnya, sisa itu seringkali tidak pernah benar-benar ada, dan kalaupun ada, sudah terlanjur tercampur dengan pengeluaran harian yang tidak punya batas jelas. Disinilah banyak generasi sandwich mulai menyalahkan diri sendiri, merasa kurang disiplin, merasa gagal mengatur uang, merasa hidupnya tidak rapi. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak pernah diberi kesempatan untuk mengatur batas. Uangmu tidak pernah diberi pagar, dan uang yang tidak diberi pagar akan berjalan mengikuti tekanan, bukan perencanaan. Ia akan pergi kemanapun rasa tanggung jawab, rasa kasihan, dan rasa tidak enak membawanya. Ingat satu kalimat ini baik-baik, kalau kamu tidak memberi uang batas, uang akan mengambil kebebasanmu. Tanpa batas pengeluaran harian yang jelas, setiap hari terasa seperti bertahan, setiap akhir bulan terasa seperti mengulang kegagalan yang sama. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena sistemnya berat dan kamu belum membangun pertahanan yang tepat. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke kesalahan pertama yang paling sering dilakukan generasi sandwich saat menentukan batas pengeluaran harian. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Kesalahan ke-1, menentukan pengeluaran harian dari sisa uang bukan dari prioritas. Banyak generasi sandwich hidup dengan pola yang sama dan seringkali tidak disadari. Setiap awal bulan, uang datang lalu langsung diberi tujuan. Bayar ini dulu, bantu orang tua dulu, tutup kebutuhan keluarga dulu. Setelah itu baru berkata dalam hati, sisanya nanti saya atur. Kalimat ini terdengar masuk akal, terdengar bertanggung jawab, bahkan terdengar dewasa. Tapi disinilah kesalahan pertama yang paling sering terjadi. Karena yang namanya sisa, hampir selalu tidak pernah benar-benar ada. Kalaupun ada, jumlahnya terlalu kecil untuk menopang hidup sehari-hari dengan tenang. Masalahnya bukan karena kamu terlalu baik, masalahnya bukan karena kamu terlalu peduli keluarga. Masalahnya adalah kamu menempatkan dirimu sendiri di posisi paling akhir dan berharap keajaiban terjadi dari sisa. Padahal hidup tidak berjalan dari sisa, hidup berjalan dari perencanaan. Selama pengeluaran harian ditentukan dari sisa uang, selama itu juga hidupmu akan selalu terasa sempit. Karena sisa uang adalah angka yang tidak bisa kamu kendalikan. Ia berubah-ubah, tergantung permintaan orang lain, kebutuhan mendadak dan tekanan emosional yang datang tanpa aba-aba. Sebelum kamu nonton video selanjutnya, kamu harus baca buku Psychology of Money, biar kamu jauh lebih memahami tentang keuangan.